Saya jemput semua jemaat bangkit berdiri. Sebab hanya penyembahan yang terbaik Tuhan yang layak Engkau terima. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. kehadiran Engkau malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan baik, amin. Mari selamat datang Yesus Tuhanku. Pujian ini akan kita nyanyikan. Haleluya. Selamat
dengan sederhana, biar dengan apa adanya. Puji karena Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian pujian dari pria integritas GSC Elsa Denika. Sekali lagi kita beri pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian itu hanya bagi nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memberikan hati kita sebagai palungan. Biar Yesus, kehadiran Yesus lahir di hati kita selamanya, yang menjadi raja bagi kita.
serta memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kasih setiamu selalu berlimpah-limpah bagi kami semua. Terima kasih buat malam ini, karena kami boleh berkumpul bersama-sama di sini, serta boleh beribadah bersama-sama juga dengan saudara-saudara kami yang bergabung bersama kami dalam ibadah online. Kami percaya, baik kami yang ada di sini maupun yang bergabung dari rumah masing-masing, Tuhan memberkati semuanya, dan biar sukacita surgawi penuhi hati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Dalam perayaan Natal pada malam ini, kami memohon urapan kuasa Roh Kudus bagi firman-Mu yang akan dibagikan dan juga bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, dipersilakan duduk dan salam untuk kita semua, baik saudara-saudara yang ada di ruangan ini maupun yang bergabung dari rumah masing-masing. Kasih setia Tuhan bagi kita semua, dan kasih Tuhan selalu mengalir untuk kita semua, umat yang percaya kepadanya, dan juga untuk semua orang di atas bumi ini. Dan mari kita membuka bersama-sama Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 20. Tapi pertama-tama saya akan baca ayat 1 sampai ayat 11. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang kita baca ini menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di kandang di Bethlehem lebih dari 2000 tahun lalu, yaitu di mana Yesus Kristus lahir sebagai juru selamat. Alkitab menerangkan di sini, Kaisar Agustus yang menjadi kaisar Romawi pada waktu itu mengeluarkan sebuah perintah menyuruh semua orang mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Dan Alkitab berkata ini adalah pendaftaran pertama kali yang diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Walaupun ini adalah pendaftaran yang pertama kali diadakan di wilayah itu, tapi saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Karena dengan cara ini mau tidak mau, Yusuf dan Maria yang tadinya tinggal di Nazaret harus berangkat ke Galilea, ke Yudea, ke Bethlehem, karena mereka berasal
dari keturunan Daud di Bethlehem. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan tahu melaksanakan apa yang direncanakannya demi kebaikan semua umat manusia. Dan Alkitab berkata di sini, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kita tahu bersama-sama bahwa Maria mengandung karena Roh Kudus yang menaruh benih itu, yaitu Yesus Kristus, di dalam kandungannya. Sehingga kita sebagai orang percaya pada Tuhan, yang percaya bahwa Juru Selamat lahir karena Roh Kudus yang mengandungkannya di dalam rahim Maria, maka itu terjadi oleh karena kekuatan kuasa Allah. Dan kita lihat di dalam ayat ini, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ayat-ayat ini menceritakan bagi kita semua tentang Natal yang pertama kali terjadi, di mana Yesus Kristus sebagai Juru Selamat lahir di sebuah kandang karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Banyak orang yang percaya, termasuk saya, bahwa kandang ini adalah milik keluarga Yusuf, dan rumah di mana mereka pergi adalah rumah dari keluarganya yang telah lama mereka tinggalkan, oleh karena mereka tinggal di Nazaret pada waktu itu, karena kondisi yang terjadi mungkin tidak memungkinkan bagi Yusuf untuk tetap tinggal di Bethlehem. Nah, kemudian Alkitab menerangkan di sini, karena mereka harus pergi ke Bethlehem, maka setelah mereka sampai di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Kain lampin itu adalah kain yang digunakan untuk membersihkan kandang. Kain lampin di rumah saudara-saudara dipergunakan untuk membersihkan tempat memasak ibu-ibu. Jadi kain lampin ini adalah kain terapu, kata orang Manado, kain yang digunakan untuk membersihkan rumah. Tapi karena tidak ada kain yang dipersiapkan di situ, maka Maria dengan terpaksa harus membungkus bayi itu dengan kain lampin. Peristiwa yang perlu kita renungkan di sini adalah, walau Yesus harus dibungkus dengan kain lampin, walau Yesus harus dilahirkan di sebuah kandang yang hina karena tidak ada tempat di rumah penginapan, Allah tidak mau menunda kelahiran Yesus Kristus, atau Allah tidak mau menunda mengirim putranya yang tunggal untuk menjadi juru selamat. Walau dunia tidak bersiap dan tidak menyediakan tempat yang layak bagi kelahiran sang juru selamat semua orang, Allah tidak menunda kelahiran juru selamat. Yesus Kristus tidak menunda kelahirannya. Dan bahkan kalau dia mau, maka dia bisa mengosongkan istana raja-raja dan dia bisa lahir di sana, karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tapi karena kasihnya kepada manusia, dia rela menerima apa adanya, walau harus lahir di sebuah kandang, asalkan dunia mendapat juru selamat, asalkan manusia menerima penebus dosa, maka Yesus Kristus rela lahir walau harus di sebuah kandang yang hina. Banyak orang yang percaya, termasuk saya, kandang itu telah dibersihkan, kemudian gembala-gembala telah menggiring domba-domba mereka di padang Efrata.
karena mereka tahu bahwa pemerintah Romawi Kaisar Agustus telah mengeluarkan perintah supaya semua orang pulang ke kotanya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Dan itu adalah sensus pertama yang diadakan pada waktu Quirinius menjadi wali negeri di wilayah Syria itu. Dan peristiwa ini terjadi sehingga kandang juga dibersihkan, dikosongkan. Lalu kemudian kandang-kandang itu kemungkinan dijadikan tempat alternatif untuk menampung semua orang yang pulang ke kota Bethlehem, karena rumah-rumah mungkin tidak sanggup untuk memuat. Mereka tahu bahwa itu banyak keluarga yang sudah merantau dan harus pulang, sehingga tempat dipersiapkan walaupun apa adanya. Tidak disangka bahwa kandang itulah yang menjadi tempat bagi Yesus Kristus untuk terlahir sebagai juru selamat. Kita bisa renungkan di sini betapa besar kasih Tuhan bagi semua orang, bagi semua bangsa di atas bumi ini. Karena Dia yang adalah Raja di atas segala raja, Dia yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Dia yang adalah firman menjadi manusia, rela terlahir di sebuah kandang yang sangat sederhana. Walau manusia tidak menyiapkan tempat bagi Dia untuk terlahir sebagai juru selamat, Dia rela datang karena Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. Injil Matius pasal 1 ayat 21 menerangkan, Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Beberapa hari yang lalu sudah kita dengar menyangkut peristiwa atau masalah dosa. Itu adalah masalah yang sangat serius bagi semua bangsa di atas permukaan bumi ini. Mulai dari manusia pertama sampai sekarang ini, masalah dosa tidak pernah selesai dan tidak pernah berhenti. Orang-orang yang ada di atas bumi ini terus-menerus melakukan kejahatan, dan itu adalah fakta yang bisa kita lihat. Itu bukan cerita omong kosong, tetapi itu adalah kenyataan hidup yang sedang kita saksikan, bahkan yang sedang kita jalani di atas permukaan bumi ini. Karena dosa sudah masuk ke dalam dunia, dan sampai sekarang dosa tetap ada di dalam dunia ini. Bahkan Alkitab menerangkan di dalam kitab Mazmur pasal 51 bahwa dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa, maka setelah kita terlahir sebagai seorang anak manusia, semua orang telah terlahir sebagai orang berdosa di atas bumi ini, karena kita terlahir dari manusia yang sejak di Taman Eden, sejak manusia pertama sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi walaupun semua orang terlahir sebagai manusia berdosa, maka waktu Yesus Kristus lahir di kandang di Bethlehem, walau Dia dibaringkan di sebuah palungan karena tidak ada tempat untuk menaruh bayi pada waktu itu, Yesus rela lahir sebagai seorang anak manusia yang sangat sederhana, asalkan Dia bisa menjadi juru selamat bagi semua bangsa di atas permukaan bumi ini. Dan kita harus sadar, peristiwa yang sangat serius menyangkut dosa ini tidak dapat diselesaikan oleh manusia, tidak dapat diselesaikan oleh apapun di atas bumi ini kecuali Yesus Kristus, karena Dialah satu-satunya yang mati di bukit Golgota, memberikan seluruh hidupnya, menderita tanpa dosa dan tanpa salah untuk menggantikan tempat semua orang. Dia mati agar kita bisa memiliki kehidupan di dalam Dia, sehingga pada waktu hari kematian menjemput kita, kalau kita sudah tinggal di dalam Kristus yang adalah juru selamat bagi kita, maka kita punya pengharapan yang pasti untuk masuk dalam kerajaan surga. Dosa adalah masalah serius di atas bumi ini. Kenapa? Karena Alkitab menerangkan upah dosa adalah maut, dan semua orang telah berbuat dosa. Kita bisa merenungkan dalam diri kita bahwa
Tapi Alkitab menerangkan bahwa dosa itu bergerak dari dalam jiwa, dari dalam diri setiap orang. Karena itu firman Allah berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dosa mencari tempat dalam diri kita melalui pikiran, perasaan, dan kehendak setiap orang di atas bumi ini. Kalau kita tidak hati-hati dan kadang-kadang pun kita sudah hati-hati, masih bisa terjerat dengan dosa, masih bisa melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang, Allah menjadi manusia, dan kemudian lahir sebagai seorang anak manusia, supaya bisa menjadi juru selamat, dan dunia menemukan juru selamat yang bisa menebus kita dari semua dosa yang mungkin sudah kita lakukan. Di sini kita lihat tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Itulah sebabnya tempat alternatif hidup kandang itu mereka tempati. Yusuf dan Maria menempati kandang itu dan tidak menjadi masalah bagi mereka. Ini adalah tempat alternatif yang sangat-sangat sederhana. Dalam legenda kita bisa melihat dalam gambar-gambar ada hewan-hewan di situ, tapi itu adalah sebuah legenda. Tapi kalau kita mau berpikir secara lebih luas, maka kandang itu sudah dibersihkan. Itulah sebabnya pada waktu Yesus Kristus lahir sebagai seorang anak manusia, sebagai bayi yang dibaringkan di dalam palungan dibungkus dengan lampin, maka orang-orang yang pertama mendengar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu adalah gembala-gembala yang ada di padang Efrata yang menjaga kawanan ternak mereka. Mengapa gembala-gembala ini yang pertama-tama mendengar bahwa juru selamat sudah dilahirkan di kandang di Bethlehem? Lalu kemudian gembala-gembala ini diutus oleh malaikat untuk pergi melihat. Lalu mereka itu datang di kandang. Dan kenapa mereka tidak salah kandang? Dan banyak orang yang percaya termasuk saya, kandang itu adalah milik mereka. Mereka bersihkan dan giring ternaknya ke padang, karena mereka berpikir orang-orang kemungkinan adanya orang yang tidak mendapat tempat, yang terpaksa harus menggunakan tempat kandang itu, walaupun itu adalah tempat yang sangat sederhana. Dan Tuhan memberikan mereka penghormatan yang luar biasa, karena kandang yang mereka miliki itu sudah mereka bersihkan dan mereka persiapkan. Ada kain lampin yang mereka taruh di situ, maka mereka itulah yang pertama-tama diberikan kehormatan oleh malaikat Allah untuk datang menyaksikan bayi yang dilahirkan di kandang itu adalah juru selamat untuk semua orang. Ini adalah berita sukacita. Alkitab berkata, berita itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebelum kita melihat itu lebih jauh atau lebih dalam, kita akan melihat mengapa Yesus rela lahir dan dibaringkan di palungan dan dilahirkan di sebuah kandang. Karena Alkitab berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi semua orang diminta oleh Tuhan untuk menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kita menerangkan di sini bahwa Kristus rela mengambil tempat sebagai seorang hamba, walaupun kesetaraan dengan Allah itu adalah miliknya, tetapi dia tidak mempertahankannya. Dia mengosongkan dirinya dan dia rela mengambil rupa seorang hamba, lahir di sebuah kandang, mengambil tempat yang terendah. Walaupun kita hidup sangat-sangat sederhana,
Tapi saya percaya tidak ada di antara kita, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, tidak ada di antara kita yang lahir di sebuah kandang lalu dan dibaringkan di palungan. Tapi Kristus ini bisa memuliakan semua orang. Sesederhana apapun kehidupan saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan penghargaan yang begitu besar bagi kita, karena Dia telah mengambil tempat yang lebih sederhana dari tempat yang kita miliki, walau kita adalah orang-orang yang sangat sederhana. Lalu kemudian kita juga lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, kesederhanaan manusia tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk melaksanakan rencananya di atas bumi ini. Yusuf dan Maria tidak punya persiapan karena mungkin mereka tidak punya apa-apa. Kenapa saya katakan demikian? Sebab cerita selanjutnya dari kehidupan mereka, maka Yusuf menjadi seorang tukang kayu dan terus melaksanakan pekerjaannya itu sampai pada akhirnya ada. Dan dalam cerita yang lain menerangkan yang tidak ditulis oleh Alkitab, bahwa Yusuf sudah meninggal dunia pada waktu itu. Kesederhanaan yang dimiliki oleh keluarga Yusuf tidak menghambat rencana Tuhan bagi mereka, karena ketulusan hati Yusuf, karena ketulusan hati Maria, karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Saya mau dorong saudara-saudara sekalian dimanapun berada, apapun situasi kehidupan saudara-saudara, walau saudara-saudara hidup sangat-sangat sederhana, maka percayalah, kesederhanaan yang saudara-saudara miliki tidak akan menghentikan rencana Tuhan yang mau dilaksanakannya melalui saudara-saudara sekalian. Yang perlu dilakukan adalah memiliki sikap hati seperti yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria. Mereka begitu tulus, mereka begitu peduli, mereka sangat taat. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan, mereka lakukan. Dan itulah yang ditulis dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Karena itulah Allah memilih mereka yang menjadi jembatan untuk melahirkan sang juru selamat. Karena itu saya mau dorong saudara-saudara sekalian untuk tetap setia pada Tuhan, karena rencananya tidak pernah gagal, kecuali kita sendiri yang gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Kita sekarang kembali kepada apa yang saya katakan tadi menyangkut juru selamat. Mengapa Alkitab berkata hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam kitab Perjanjian Lama, dalam 2 Samuel pertama kita akan baca ayat yang ketiga. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisai tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Nah, kita lihat apa yang dikatakan di sini oleh Daud pada waktu dia berdoa pada Tuhan, karena begitu banyak masalah yang dihadapinya. Sebelum Daud duduk sebagai raja atas Israel, maka Daud menghadapi musuh yang begitu kuat dan luar biasa, termasuk Saul. Tapi di sini dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi juru selamatnya. Dan bukan hanya sampai di sana, karena dalam kitab Perjanjian Lama juga Alkitab menerangkan dan terus menerangkan Allah menyatakan dirinya sebagai juru selamat untuk semua orang. Yesaya 43 ayat 3 berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatku. Aku menebus engkau dari Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Akulah Tuhan, juru selamatku. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya ini. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat-ayat ini saya pikir sudah cukup untuk memberi pengertian bagi kita bahwa dalam Perjanjian Lama Allah selalu menyatakan sebagai juru selamat untuk semua orang. Pertama-tama kepada bangsa Israel. Kita semua tahu bahwa bangsa Israel adalah salah satu keturunan dari Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim.
Bangsa Israel adalah darah daging dari Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham. Dan bangsa Israel ini yang pertama-tama menerima hukum Taurat dari Tuhan, yang diturunkan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Dan dalam kitab Taurat serta kitab para nabi, Allah menyatakan diri sebagai juru selamat, dan berulang-ulang Allah menyatakan diri sebagai juru selamat bagi mereka. Bahkan sampai pada waktu sebelum Yesus Kristus lahir, Maria juga yang percaya pada Tuhan dengan sepenuh hatinya, yang telah mendengar dari malaikat bahwa dia akan melahirkan juru selamat. Dalam pujiannya pada Tuhan dia berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu dalam Lukas 1 ayat 47. Dari ayat-ayat itu kita tahu, sebelum Yesus Kristus lahir di kandang Betlehem sebagai juru selamat untuk semua bangsa, maka Allah sudah menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Dan sekarang ketika Yesus Kristus lahir, itu adalah bagian dari rencana Allah yang luar biasa. Sampai sekarang Allah menjadi juru selamat untuk semua orang, dan pekerjaannya sebagai juru selamat sudah disempurnakannya melalui Yesus Kristus ketika dia lahir di kandang di Betlehem. Karena Kristus lahir di kandang di Betlehem untuk menjadi juru selamat bagi semua orang. Kita tahu Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 7, Alkitab berkata bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Yesus datang sebagai juru selamat untuk semua orang. Yesus datang untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Dan dia datang untuk menebus dosa kita, karena hanya melalui dia kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Hanya melalui Kristus kita bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Nah, itulah sebabnya Alkitab menerangkan bahwa dia lahir sebagai juru selamat untuk menjadi jalan dan menjadi kebenaran yang bisa membawa kita kepada Tuhan di surga. Mengapa hanya Yesus yang bisa membawa kita pada Tuhan di surga? Karena dia berasal dari surga. Kita sebagai umat manusia, pengetahuan kita sudah sangat luas sekarang ini. Kita bisa bayangkan, kalau tempat tinggal Allah Bapa ada di tempat yang maha tinggi, maka bagaimana mungkin kita bisa sampai ke sana kalau tidak ada yang menuntun kita ke sana. Tapi sekarang peristiwa itu atau hal itu tidak perlu lagi untuk kita takutkan dan ragukan, karena Kristus yang adalah Allah di surga telah turun ke dalam dunia dan membawa keselamatan ke dalam dunia. Dan dia mau membawa orang ke rumah Bapa dalam kerajaan surga, karena dia tahu jalan ke situ. Tidak seorang pun yang tahu jalan ke rumah Bapa di surga kecuali Yesus Kristus, karena dia adalah putra Allah yang menjadi manusia. Putra Allah yang menjadi manusia bukan selama-lamanya, itu bukan harus dilahirkan sebagai putra Allah. Karena Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sekarang dikatakan Allah berdiam bersama-sama dengan manusia. Dia membawa keselamatan dari surga ke dalam dunia, memberikan secara anugerah pada semua orang yang mau menerimanya. Itulah sebabnya semua orang dipanggil oleh Tuhan. Ini bukan masalah agama, tapi ini adalah masalah kasih Tuhan bagi semua orang. Kristus terlahir di kandang Betlehem sebelum ada orang Kristen di bumi ini. Kristus mati di bukit Golgota untuk menebus dosa sebelum ada agama Kristen di bumi ini. Kristus memerintahkan murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala bangsa, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan menyuruh orang membangun agama Kristen di atas bumi ini,
Agama Kristen dibangun oleh manusia sebagai satu wadah untuk menampung orang-orang percaya, yaitu pengikut-pengikut Kristus yang menjadi orang percaya pada Kristus. Tapi panggilan keselamatan jauh lebih besar dari itu, jauh lebih dalam dari itu. Karena Tuhan memanggil semua orang, dan syarat untuk menerima keselamatan dari Kristus adalah percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia adalah juru selamat untuk semua orang. Dia rela lahir di kandang di Bethlehem untuk semua orang. Dia tidak menunda kelahirannya, walau harus melalui satu keluarga yang sangat sederhana, asalkan semua bangsa mendapat juru selamat. Ini adalah kasih Tuhan bagi kita. Dan ini adalah berita baik untuk semua orang. Tuhan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Tuhan sayang pada semua orang tanpa mengkotak-kotakan. Tuhan mau menyelamatkan semua orang tanpa harus mendiskriminasi. Tuhan mau menyelamatkan semua orang tanpa membedakan latar belakang mereka, karena Tuhan mengasihi semua orang. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau berikan dorongan pada saudara-saudara sekalian, jemaat GSC El-Shaddai dan semua yang bergabung bersama kami dari rumah masing-masing. Maka percayalah, Tuhan mengasihi saudara-saudara sekalian. Tuhan mengasihi kita semua. Dia rela terlahir di kandang di Bethlehem, asalkan kita mendapat juru selamat, asalkan semua bangsa mendapat juru selamat. Dia rela walaupun diparingkan di palungan dan tidak menunda kelahirannya, karena begitu besar kasihnya bagi kita. Sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, percayalah bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Percayalah Yesus Kristus adalah juru selamat semua bangsa. Dan Dialah yang telah lahir di kandang di Bethlehem dan mati di bukit Golgota, mati di bukit Golgota adalah untuk semua orang. Karena Dia mengasihi semua orang dan sedang memanggil kita semua tanpa paksa untuk menerimanya dan percaya kepadanya. Dalam hati percaya dan mulut mengaku, walau engkau sendirian di rumah, dengan itu engkau diselamatkan. Karena Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi kita semua. Jangan tunda waktu lagi. Terimalah Yesus sebagai juru selamat dan berjalanlah mengiringi Dia. Ubahlah langkahmu apapun keadaanmu. Kalau saudara-saudara mengikuti siaran ini dari rumah masing-masing, kalau saudara-saudara mengikuti siaran ini sementara saudara-saudara masih hidup sebagai orang yang sangat berdosa, saya mau katakan, justru Yesus datang untuk orang berdosa. Karena Alkitab berkata, Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Kalau yang diterima oleh Allah adalah orang benar, Yesus Kristus tidak perlu datang sebagai juru selamat. Tapi karena Yesus mau menerima apa adanya setiap orang, Yesus mau menerima orang berdosa untuk diubah menjadi orang benar, maka Yesus datang dan lahir sebagai juru selamat kita, juru selamat semua bangsa. Dia lahir di Bethlehem karena Dia mengasihi kita. Terimalah Dia sebagai juru selamat tanpa ragu, inilah Dia dengan setia dimanapun saudara-saudara berada, karena Dia adalah Tuhan yang menginginkan keselamatan dan tidak rela mendukung kita sebagai manusia. Kasih-Nya yang kekal masih tetap ada sampai sekarang ini. Selama kita masih hidup, itu adalah waktu yang terbaik untuk kita membuat keputusan mengikut Yesus atau terima Dia sebagai juru selamat secara pribadi di dalam hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya mau ajak saudara-saudara sekalian untuk kita mau berdoa. Kalau ada di antara saudara-saudara baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, atau kapanpun saudara-saudara mengikuti siaran ini, maka saya mau berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara untuk terima Yesus sebagai juru selamat. Kalau saudara-saudara percaya kepadanya, walau mungkin saudara-saudara ada beberapa orang yang adalah orang yang sangat berdosa,
Justru karena kita berdosa maka Kristus datang sebagai juru selamat. Dan Dia mau mengubah kehidupan kita oleh kematiannya di bukit Golgota. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita semua. Kelahirannya di kandang Betlehem adalah untuk membawa keselamatan dari surga kepada kita semua. Haleluya. Kalau saudara-saudara mau terima Yesus, mari ikuti doa saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu dengan sepenuh hati saya. Saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Karena saya tahu Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang begitu mengasihi saya. Terima kasih buat kasih-Mu, di mana Engkau telah lahir sebagai Juru Selamat di kandang di Betlehem lebih dari 2000 tahun lalu. Terimalah saya menjadi anak-Mu, terimalah saya menjadi milik-Mu, apa adanya. Ampuni semua dosa saya. Saya terima Engkau sebagai Juru Selamat saya secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Percayalah saudara-saudara, dalam hati percaya dan dengan mulut mengaku, kita diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih karena rencana-Mu tidak pernah gagal. Biar firman-Mu yang sudah disampaikan di tengah-tengah kami menjadi berkat bagi kami semua. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya lawatan Tuhan atas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Karena bangsa kami sedang menghadapi begitu banyak persoalan bangsa. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami sanggup keluar dari semua persoalan yang sedang kami hadapi. Khususnya dalam menghadapi penyebaran COVID-19 yang masih terus meningkat. Tolonglah bangsa kami, tolonglah semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tolonglah kami semua ya Tuhan, apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi setiap warga negara bangsa Indonesia. Kami mohon Tuhan tolong juga semua orang yang terpapar COVID-19 di seluruh bangsa Indonesia ini. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, sembuhkanlah semuanya ya Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan kami, maka kami mohon Tuhan sembuhkan semua orang yang masih terpapar COVID-19, agar tidak ada lagi yang korban jiwa yang terjadi. Dan kami mohon Tuhan tolong semua petugas yang menangani persoalan COVID-19 di Indonesia, dari pusat sampai di daerah-daerah, bahkan sampai di kampung-kampung, supaya mereka diberikan oleh Tuhan kebijaksanaan, kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, sehingga tugas ini tuntas. Masyarakat Indonesia akan dengan pertolongan Tuhan dapat melewati persoalan ini, yaitu menghadapi tantangan penyebaran COVID-19 di bangsa kami. Kami mohon Tuhan tolong juga para dokter dan semua petugas medis yang menangani persoalan COVID-19, bahkan para dokter dan petugas medis yang menangani persoalan penyakit-penyakit lain, penyakit apapun itu. Kami serahkan semua dokter dan petugas medis ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah dokter-dokter kami, bangsa Indonesia dan semua petugas medis, agar mereka dipelihara, supaya mereka terus menjalankan tugas mereka, merawat orang-orang Indonesia, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, dari Sabang sampai Merauke, sehingga orang-orang Indonesia semua disehatkan oleh Tuhan melalui perawatan-perawatan dokter dan petugas medis lainnya juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon Tuhan tolong pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta semua jajaran pemerintahan sampai di provinsi-provinsi, semua gubernur yang ada di bangsa Indonesia, dan juga Gubernur Papua, Lukas NMB, dan Wakil Gubernur Clemens Pinal.
Tuhan tolong mereka dalam menjalankan pemerintahannya di daerah Papua atau di provinsi Papua ini. Tolonglah juga semua pemerintahan yang ada di Papua, kabupaten dan kota, supaya semua berjalan dengan baik. Tolonglah Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Yohanes Retok dan jajaran pemerintahannya sampai di tingkat RT dan RW, supaya semua berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kami tahu dengan campur tangan Tuhan, pemerintah kami diberi hikmat, kebijaksanaan dan kekuatan, kemampuan luar biasa dalam mengelola pemerintahan bangsa Indonesia dari pusat sampai daerah, sampai di kampung-kampung. Beri kesehatan dan kekuatan pada semua pemerintah kami dari pusat sampai daerah dan sampai di kampung-kampung. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan, memohon perlindungan Tuhan bagi aparat keamanan negeri kami, yaitu TNI dan Polri, dalam menjalankan tugas-tugas mereka mulai dari pusat sampai di daerah sampai di kampung-kampung. Panglima TNI dan jajarannya sampai di kampung-kampung, Kapolri dan jajarannya sampai di kampung-kampung juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan melindungi semua aparat keamanan kami TNI dan Polri dalam menjaga Indonesia dan juga memberikan bantuan pengamanan dan ketertiban bagi masyarakat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Beri kesehatan bagi semua TNI Polri kami dan jajarannya masing-masing. Kami juga datang kepadamu dan menyerahkan semua jajaran pemerintahan kami atau semua jajaran kementerian yang ada di Indonesia, dari pusat sampai daerah dan sampai di kampung-kampung, semua berjalan dengan baik, terkendali dan berjalan dengan rapi, dan kami memohon pertolongan Tuhan sehingga masyarakat Indonesia akan dilayani dengan baik dan dituntun menjadi atau memiliki masyarakat yang makmur, sejahtera, sesuai dengan cita-cita bangsa ini sejak didirikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang kepadamu, menyerahkan semua anggota GC El Shaddai yang ada di ruangan ini dan di rumah masing-masing yang mengikuti siaran ini secara online, dan semua saudara-saudara kami yang bergabung bersama kami dari rumah masing-masing. Kalau ada pergumulan, kami mohon Tuhan campur tangan, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan tolong yang ada dalam masalah, sehingga semuanya bisa keluar menghadapi persoalan-persoalannya, dan dengan pertolongan Tuhan semua persoalan kami terselesaikan. Menghadapi Natal dan Tahun Baru, kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu supaya semua aman-aman dan damai. Kami kirimkan doa dan lepaskan doa damai sejahtera untuk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dari pusat sampai daerah, dari daerah tingkat 1, tingkat 2 sampai kampung-kampung. Damai sejahtera bagi Indonesia, dan kiranya damai sejahtera Kristus penuhi setiap hati bangsa Indonesia. Damai sejahtera Tuhan penuhi setiap hati rakyat Indonesia, sehingga semua saling mengasihi, semua saling menghormati, semua saling menerima dan memandang perbedaan-perbedaan di bangsa kami menjadi satu keindahan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kemuliaan Tuhan. Damailah Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Puji akan nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Dan saatnya kita akan memberi persembahan.
Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan membawa kita di dalam ruang persembahan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Kau terus nyatakan bagi kami. Kami ada sampai saat ini, itu adalah kemurahan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh merayakan Natal walau banyak gelombang, badai, air mata, banyak pergumulan yang kami rasakan Tuhan di tahun 2020 ini. Tapi sampai saat ini kami ada, itu semua anugerah-Mu Bapa bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau bukakan mata jasmani dan mata rohani kami, memandang Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, memandang Tuhan yang hidup, yang menyediakan yang terbaik, yang menjadi Immanuel di dalam perjalanan hidup kami. Kami tidak sendirian, tetapi ada Bapa di surga yang menyertai perjalanan hidup kami. Mari Bapa berjalan bersama kami. Terkadang kami Tuhan gamang, terkadang kami takut, kami ragu, kami khawatir. Tapi firman-Mu selalu hadir setiap waktu dalam hidup kami, untuk menguatkan kami, untuk meneguhkan iman percaya kami. Kami ada bersama dengan Engkau di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapak. Masih ada 1 minggu ke depan Tuhan, kami akan meninggalkan tahun 2020. Mari Tuhan pegang setiap tangan kami, berjalan bersama kami, sertai kami Tuhan, pimpin kami, jauhkan dari mara bahaya, dari pencobaan bahkan mau sekalipun Tuhan, Engkau halaukan dari perjalanan hidup kami. Kami mau bersukacita bersama dengan keluarga kami, bersama dengan jemaat, bahkan bersama dengan Tuhan, untuk menyongsong hari yang indah yang selalu Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami akan menabur lewat persembahan yang kami akan berikan. Mari Tuhan Engkau berkati setiap tangan kami, biar kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati sumber kehidupan kami Bapak, biar hari mendatang kami boleh memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami siap memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu. Terima kasih.
Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita menutup, mengakhiri, mari silakan Bapak Ibu Saudaraku duduk kembali. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah malam kudus di malam hari ini, kami mau sampaikan bahwa jam 9 pagi kita akan beribadah kembali di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin Natal. Petugas-petugas yang akan memasang lilin segera membakar lilin, dan kemudian kita akan saling menyalakan lilin sampai semua lilin menyala. We
kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Saudara-saudara tetap berdiri, kita akhiri dan kita menyanyikan pujian penutup. Kembalilah dengan damai dan sejahtera. Rayakanlah Natal dengan penuh kesederhanaan di rumah masing-masing. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus Putra Natal, persekutuan dalam Roh Kudus tinggal menyertai kita semua, baik malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, yaitu Maranatha.